Shalom jemaat Tuhan, mari sebelum kita memulai ibadah kita sama-sama mau siapkan hati kita, dan sebelum kita memulai, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Emak Sihwa. Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah perlindunganku, Dialah penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, mau puji Dia. Haleluya, haleluya, mau sembah Dia. Dialah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, mau puji Dia. Haleluya, haleluya, mau sembah Dia. Haleluya, haleluya, mau sembah Dia. Mau sembah Dia. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita memulai ibadah ini, agar Tuhan berkenan atas setiap pujian yang boleh kita naikkan kepadanya. Apapun yang boleh terjadi, biar nama Tuhan saja yang dimuliakan, namanya saja yang ditinggikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baru yang boleh Tuhan beri buat setiap kami Tuhan pada sore hari ini. Kami sungguh bersyukur dan hati kami rindu untuk memuji, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk nafas yang baru yang boleh Tuhan beri buat setiap kami Tuhan. Ditinggikanlah namamu, dimuliakanlah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus.
hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Dari awal sama-sama kita pujikan pujian ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Kau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah.
ya, oh, Kau yang layak, Yesus, selama-lamanya Tuhan, selama-lamanya Kau tetap Allah, Kau tetap Tuhan yang berkuasa, yang bertahta. Haleluya. Oh, thank you Jesus. Oh, haleluya. Biar semua lidah mengaku bahwa Engkau Tuhan. Biar semua lidah memuji nama-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Thank you Jesus. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagimu, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Tuhan memberkati. Baik saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian dari Ibu Sutin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan
Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat malam hari ini kita bisa bersama-sama walaupun keadaan seperti ini, namun tidak mengurangi rasa semangat kita untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Itulah anak-anak Tuhan, anak-anak pilihan. Baik saudaraku, sebelum kita berbicara lebih lanjut, mari kita masuk dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan pada saat malam hari ini kami boleh bersama-sama untuk senantiasa sharing satu sama lain. Walaupun melalui online pada saat malam hari ini, kami amat sangat merasakan hadirat-Mu dalam hati kami. Kami boleh mengucap syukur ya Bapa. Apapun yang terjadi, semuanya boleh terjadi di dunia ini. Tetapi semangat kami untuk memuji, memuliakan, menyembah Engkau tidak akan luntur, tidak akan goyah. Itulah Tuhan, kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Dan sebentar hamba-Mu akan menyampaikan sedikit daripada firman-Mu. Biarlah Engkau senantiasa memberkati hamba-Mu, bahkan kami-kami yang mendengar di rumah dan dimanapun saja kami boleh monitor. Kami mengucap syukur Tuhan jika pada saat malam hari ini kami boleh senantiasa memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pada saat malam hari ini saya akan membawakan satu makalah yang ada dalam buku doa puasa Gereja Betani Indonesia, yaitu pada saat hari ini pada hari yang ke-8. Jadi di sini temanya religius yang terhilang. Yohanes 3 1-20. Demikian saya akan bacakan renungan dan renungan yang ada dalam buku panduan puasa 40 hari Gereja Betani Indonesia. Yohanes 3 1-20. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air atau roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 4 dan 5. Nikodemus mungkin akan diterima di gereja manapun hari ini. Dia tampaknya anggota yang ideal, berprinsip, berpengetahuan luas, dan sopan. Dan sebagai seorang Farisi, ia mengikuti aturan Yahudi yang ketat, yang tentu saja membuatnya religius. Namun Nikodemus memiliki kelemahan serius. Ia buta akan kebenaran dan secara rohani hilang. Dengan kata lain, dia tidak memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Ketika Nikodemus datang untuk menemui Tuhan dalam Injil Yohanes 3, Yesus menjelaskan kepadanya bahwa tidak ada kebaikan yang dapat menghapus atau mengubah sifat seseorang. Sebaliknya, setiap orang yang ingin melayani Tuhan harus dilahirkan kembali. Yesus berjanji bahwa jika Nikodemus percaya padanya, huruf besar yaitu Tuhan, sebagai juru selamat, maka ia akan masuk dalam kehidupan baru. Sifat dagingnya yang lama akan digantikan sehingga ia dapat memiliki hubungan yang nyata dengan Allah. Ia bukan hanya tampil sebagai orang yang religius, Nikodemus juga akan menjadi seorang yang benar-benar percaya. Tidak ada yang masuk surga karena perbuatan baik
dan perilaku baik. Setelah akhir kehidupan duniawi, kita akan berdiri di hadapan Allah. Hanya hubungan kita dengannya yang penting. Apakah kita masih dalam keadaan berdosa atau telah memiliki roh yang hidup dari Tuhan Yesus Kristus? Ini satu pertanyaan yang luar biasa. Tentunya kita lepas pribadilah yang bisa menjawab, apakah saya masih manusia lama? Apakah saya sudah menjadi manusia baru? Di sini dikatakan Nikodemus adalah seorang yang religius. Itulah sebabnya saudaraku, mari kita mau belajar untuk senantiasa berhikmat. Bukan hanya orang yang senantiasa membawa Bible, membawa Alkitab, menuju ke rumah Tuhan atau ke gereja yang religius dan yang mempunyai perbuatan baik terhadap manusia. Bukan itu yang menjadi jaminan masuk dalam kerajaan surga. Saya pernah sangat ingat sekali apa kata-kata Pak Yudi. Pak Yudi katakan bukan perbuatan baik kita yang menjadi jaminan kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Dan kerajaan surga berbicara soal kerajaan surga adalah karunia daripada Tuhan sendiri. Sehingga karunia itu kita peroleh hanya karena kita mempunyai hati saja yang mengasihi Tuhan, yang senantiasa menyembah Tuhan dalam keadaan apapun juga. Itulah saudaraku yang bisa menentukan kita masuk surga atau masuk neraka. Sehingga kalau mungkin orang yang berbuat baik bisa masuk surga, banyak sekali manusia-manusia, orang-orang di luar sana yang mempunyai perbuatan baik, bahkan mungkin lebih baik daripada kita sebagai anak Tuhan. Apakah itu juga bisa menjadi jaminan masuk surga? Tentu tidak, saudaraku. Itulah saudaraku, kerajaan surga berbicara soal kerajaan surga adalah berbicara soal hati. Adakah hati kita sudah dilahirkan kembali? Baik saudaraku, untuk menjelaskan, untuk lebih kita mengerti tentang nudge ini, kita akan membaca selengkapnya dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 3 ayat 1 sampai 20, percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada waktu malam kepada Tuhan Yesus berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Sampai di sini dulu saudaraku. Nikodemus adalah orang yang bukan orang yang biasa, tetapi dia adalah orang Farisi yang seorang pemimpin agama Yahudi, sehingga Nikodemus ini adalah seorang yang bukan orang-orang biasa. Namun demikian, dia masih belum mengetahui akan kebenaran daripada firman Tuhan itu sendiri. Sehingga Nikodemus menilai sesuatu yang lahir kembali itu dengan arti yang yang sebenarnya. Kalau orang Jawa bilang mungkin itu diuntal mentah-mentah. Sehingga Nikodemus mengatakan bahwa apakah orang yang seperti kita yang sudah tua ini bisa dilahirkan kembali, bahkan bisa masuk dalam rahim ibunya. Nah saudaraku, kita
sebagai orang-orang percaya seringkali dihadapkan dengan seseorang yang menilai kita bukan dengan kacamata kita sendiri, sehingga semua apa yang kita perbuat, sehingga apa yang kita menjadi kepercayaan kita, banyak sekali yang menjadi batu sandungan buat mereka, karena mereka menilai dengan kacamatanya dia sendiri, bukan dari apa yang ada pada diri kita, yaitu di dalam firman Tuhan itu sendiri. Ayat yang ketiga, Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 4, maka kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Sampai sini saudaraku, saya pernah memberikan satu ilustrasi pada saat mungkin doa malam atau FA pada saat yang lalu, bahwa ketika kita pada saat itu saya memberikan satu gambaran bahwa pada pagi hari saya sebelum beraktivitas saya membuat secangkir kopi untuk saya minum, karena setiap pagi saya sering kebiasaan saya meminum kopi. Nah, di situ setelah saya bawa secangkir kopi, kemudian saya disenggol dengan teman, sehingga kopinya tumpah. Nah, di sanalah akhirnya saya mengetahui bahwa kopi saya tumpah. Kenapa enggak teh? Ya karena yang di dalam cawan saya yang saya bawa adalah kopi. Demikian juga pikiran kita. Cawan itu berbicara soal pikiran kita. Apa yang ada di dalam pikiran kita, dengan tidak sengaja ada satu pemicu yang membuat keluar daripada cawan itu sendiri, sehingga dengan otomatis keluarlah apa yang ada di dalam isi cawan itu sendiri. Kalau isinya kopi, kopi yang keluar. Kalau isinya maki-maki, maki-maki yang keluar. Kalau mungkin isinya marah-marah, ya marah-marah yang keluar. Itulah satu gambaran bahwa apa yang dilahirkan dari roh yang keluar, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat yang kelima, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam surga. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Itulah saudaraku, mari kita senantiasa mengisi cawan pikiran kita dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika ada pemicu kita untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam pikiran cawan kita, kita akan mengeluarkan hal-hal yang baik, yang memberkati orang. Ayat yang ketujuh, janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ayat 8, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ayat 9, Nikodemus menjawab, katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Ayat 11, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi dengan apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami.
Kamu tidak percaya waktu aku berkata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal rohani? Saudaraku, Nikodemus ini tidak mengerti kalau Tuhan Yesus berkata tentang hal-hal yang duniawi pun Nikodemus tidak mengerti. Apalagi soal hal-hal yang surgawi. Nah, saudaraku, mari kita senantiasa meningkatkan sensitivitas kita. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan mau dalam aktivitas kita, sehingga kita senantiasa mengerti maksud Tuhan itu sendiri. Ayat yang ke-13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ayat yang ke-14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. 16, ini satu ayat yang harus kita ketahui. Setiap anak-anak Tuhan ya harus di luar kepala bahwa ini adalah satu-satunya kunci kepercayaan kita terhadap Tuhan, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa yang percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang pada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Saudara, mari kita belajar untuk senantiasa meningkatkan sensitivitas kita terhadap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan banyak sekali orang yang terlalu sensitif, sehingga banyak sekali, bahkan hamba-hamba Tuhan banyak sekali yang mengatakan, wah, saya diutus Tuhan, saya mendengar suara Tuhan, saya disuruh Tuhan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini terlalu sensitif sekali. Apakah itu bisa dipercaya? Apakah itu bisa dipertanggungjawabkan hal itu? Marilah saudaraku, yang penting mari diri kita untuk meningkatkan sensitivitas kita, kepekaan kita, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, sampai di sini dulu. Firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kita untuk satu pengertian, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapannya. Puji nama Tuhan. Kita masuk dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, firman yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu yang masih belum punya apa-apa, hamba-Mu yang masih belum mempunyai satu greget untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi biarlah Engkau akan menilai dari ketinggian-Mu, sehingga kami boleh senantiasa memuji memuliakan nama-Mu, dan kami boleh senantiasa berhikmat, dan kami tidak menilai siapapun yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi kami boleh
memetik daripada kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Jangan Engkau menjadikan kami Nikodemus yang lain Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa berhikmat untuk menerima dan melayani Engkau senantiasa. Terima kasih Bapa, firman yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini, dan biarlah semuanya ini menjadikan saluran berkat dan menjadikan satu pembelajaran buat kita semua. Doa juga buat bangsa dan negara, buat saudara-saudara yang masih di dalam keadaan yang tidak menentu pada saat ini. Doa buat saudara-saudara kami. Berdoa buat jemaat Betani Negara ya Tuhan. Kau berkati mereka di rumah. Kau berkati mereka dalam kesehatan. Dalam apapun juga Engkau berkati. Kami merasa kerinduan Tuhan untuk bersekutu bersama-sama. Karena Engkau sudah menghendaki bahwa kami tidak boleh meninggalkan persekutuan orang kudus. Tetapi Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami merasakan satu kerinduan yang luar biasa untuk senantiasa rindu satu sama lain. Kami boleh merasakan kerinduan kami untuk saling bertegur sapa dengan satu yang lain. Tetapi biarlah Tuhan, ini akan menjadikan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau mempunyai satu rencana yang indah dalam kehidupan kami, kepada komunitas kami, sehingga kami boleh menerima semuanya di tangan Tuhan Yesus. Dan kami boleh menerimanya, dan kami boleh dengan senang hati boleh menerimanya, dan kami boleh menjalaninya. Itulah sebabnya Tuhan, kami berdoa buat mereka-mereka, buat saudara-saudara kami yang tidak bisa bersekutu melalui persekutuan dan komunitas kami. Kami boleh merasakan persekutuan melalui sosial media ini ya Tuhan, tetapi kami boleh senantiasa mempunyai satu semangat. Oleh sebab itu Tuhan, berkati mereka, berkati kesehatan mereka, berkati apapun yang mereka kerjakan. Dengan situasi yang seperti ini, Engkau senantiasa memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudara, angkat tanganmu, siap terima berkat dari Allah. Berkati engkau yang di rumah, diberkati buah kandunganmu, diberkati sawah dan ladangmu, diberkati usaha tokomu, usaha bengkelmu, usaha perkebunanmu, usaha perbengkelanmu, usaha rumah makanmu, usaha tambakmu, kesehatanmu, dan pendidikanmu. Tuhan tidak menginginkan engkau turun, tetapi engkau tetap naik. Dan Tuhan tidak menginginkan engkau menjadi ekor, tetapi engkau tetap menjadi kepala. Dan segala perbuatanmu dan segala jeripayamu tidak akan sia-sia di mata Tuhan. Saudara, mari kita pulang. Mari kita menyudahi siaran live streaming ini dengan membawa segala kemenangan, bahkan lebih dari pemenang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.